Oke, selamat datang di channel saya. Setelah sekian lama nggak upload video ya saya ini. Kali ini saya upload video proses pembangunan rumah sederhana saya, minimalis lah. Ini saya desainnya menggunakan Planner 5D. Kalian bisa download di Play Store gratis kalau mau buat juga ini ya. Mudah. Ini saya video pakai drone ya, proses-prosesnya. Nah, di lahan ini saya akan membangun rumahnya. Di lahan ini saya bangun rumah ukuran 7 kali 11 meter. Rencananya rumah ini 2 lantai, tapi sementara 1 lantai dulu. Ini setiap prosesnya saya videokan pakai drone ya, beberapa sih. Di sini saya pakai drone SJRC yang biasa saya pakai. Ya dari awal kan memang video ini upload video drone ya. Nah, ini hari pertama langsung eksekusi pengukuran dan ini pemasangan bubleng. Proses ini sangat penting ya, karena menentukan ukuran dan ini memastikan pondasi rumahnya nanti bisa siku dan rata lah. Bubleng ini proses awal yang menentukan hasil dari rumah yang akan kita bangun. Jadi pastikan ini pakai tukang yang ahli dan berpengalaman ya. Dan juga pastinya kita usahakan untuk ikut dalam proses pemasangan bubleng ya. Kan kita yang tahu pedas-pedasnya lah. Setelah bubleng beres, lanjut eksekusi penggalian pondasi. Di sini saya menggunakan pondasi batu kumbung ya, atau batu umpak sebagai pondasinya, karena praktis dan mudah didapat kalau di sini ya. Nah, ini penampakan setelah sebagian selesai pemasangan batu kumbungnya. Tuh, yang area belakang udah selesai semua. Di atas pondasi batu kumbung ini nantinya dipasang sloop ya, besi sloop. Dalam membangun ini sebaiknya ya serahkan ke ahlinya, dan juga selalu diawasi agar sesuai sama keinginan kita. Nah, ini proses perancangan untuk besi sloop, dan ini proses pemasangan sloopnya ini langsung di atas umpak itu ya. Ini lagi diukur sama pak tukangnya itu. Di atas pondasi dipasang sloop, dan di sloopnya ini nanti dipasang kolom yang ini terhubung ke footplate ya, pondasi footplate. Nah, ini lagi rancang kolomnya itu. Dan nah, yang di pojokan tadi udah terpasang sloopnya. Saya pantau dari atas ini biar kelihatan semua ini. Pak tukangnya ini lanjut pemasangan dan pengecoran untuk sloopnya tadi itu. Dan ini sebagian melanjutkan penggalian yang di depan ini, tanahnya agak keras. Digali, dipasang footplate, dicor, lanjut pasang batu kumbung, kemudian sloop dan kolom. Nah, sudah mulai terlihat ya bentuknya ya, seperti ini. Lanjut pengecoran ini sloop ya, tukangnya ini. Tadi yang belakang udah, lanjut di depan itu. Nah, jadi sangat penting ya, dan harus benar ini pemasangannya. Selanjutnya setelah sloop dan kolomnya terpasang, ini mulai pemasangan tembok. Di sini saya pakai bata putih ya. Ya karena itu mudah didapat dan tidak gampang rembes. Itu info dari tukangnya. Sebenarnya pakai dinding apa aja sama aja sih, soalnya kan bukan termasuk struktur ya harusnya ya. Nah, ini sudah mulai terlihat bentuk dari ruangan-ruangannya. Rumah saya ini rencananya ada 3 kamar ya, dan 2 kamar mandi, ruang tamu dan ruang TV.
Untuk dapurnya sementara saya posisikan di ruang ini, di bawah akses tangga itu yang di pojokan ya, karena memang jarang masak, biasanya hanya perlu buat magicom aja lah, buat masak nasi, dan kompor kecil buat masak mie, goreng telur, ataupun bikin kopi. Kalau lauknya biasanya beli sih. Nah, ini saya rekam pakai drone. Rekamnya nih hati-hati, melewati antar kolom ini rawan sekali. Oke, lanjut. Ini penampakan dari atasnya ya, udah mulai meninggi temboknya ini. Dan mulai terlihat bentuknya seperti apa. Nah, oke, lanjut masuk ke lokasi ini. Pemasangan dinding ini dibarengi sama pemasangan kusen-kusen ini. Nah, di proses ini kita harus mengawal, jadi jangan sampai ada salah pasang lah. Dan tentunya pemasangan kusen ini harus dikerjakan oleh tukang yang profesional, ahli dan berpengalaman lah. Ya, jangan sampai mencong-mencong nanti kan. Ini diukur, di lever agar tidak miring ya, biar rata. Ya, intinya serahkan ke ahlinya aja lah kalau nggak ahli kan. Pastinya kalau hasilnya akan lebih baik kalau dikerjakan ahlinya. Ini setelah dinding setengah terpasang, ini mulai dicor ini kolomnya. Pengocoran kolom ini bertahap mengikuti dindingnya ini, jadi biar nempel. Nah, pembangunan rumah saya ini kebetulan saat musim hujan, tapi nggak masalah karena saya pakai sistem borongan. Kalau untuk bangun rumah sih emang sebaiknya mempertimbangkan musim ya. Kalau menurut saya sebaiknya kita pakai sistem borongan kalau musim hujan ini. Ya, soalnya kan nanti rugi di tenaga lah. Kalau musim kemarau harian nggak apa-apa, karena kalau musim hujan begini pastinya dana ini pasti bengkak. Kalau harian kan tukang full sehari, meskipun hujan tetap full. Tapi kalau sistem borongan, kepala tukang ini biasanya kasih komando untuk setengah hari atau libur dulu kalau hujan. Mungkin ya tukangnya pastinya ada mengeluh, tapi ini kan ya jauh lebih baik daripada musim hujan nganggur nggak ada pemasukan ya. Mungkin kayak gitu kalau sistem borongan kan, karena saat musim hujan ini proyek-proyek bangun rumah kayak gini ini sepi ya, hampir nggak ada lah. Oke, lanjut lagi. Di sini para tukang ini lanjut pembesian dan ini pengocoran buat sabukannya ini. Sabukan ini kayak slup tapi ada di tengah antara bawah dan atasnya. Nah, inilah enaknya punya drone ya, bisa awasi, bikin video dokumentasi dari atas. Ya, semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya agar bisa beli drone, beli tanah, dan bangun rumah lah. Amin. Lanjut lagi, setelah sabukan tadi itu dilanjut pemasangan bata lagi atasnya. Pastikan kita ini tukangnya ini yang sehat dan kuat ya. Nih kayak gini nih. Dari atas ini udah mulai terlihat mulai meninggi ini bangunannya ini. Soalnya udah dari sabukan tadi udah pasang bata lagi, naik lagi. Nah, di rumah ini tukangnya bergantian ya. Jadi kalau sistem borongan itu kepala tukangnya nih ngatur agar efisien. Jadi saat tahap puplang pakai yang ahli puplang, pas saat golian pondasi pakai yang ahli pondasi, dan saat slup cari yang ahli slup, saat pasang dinding ini pakai tukang yang ahli pasang dinding. Jadi ya nggak satu tukang terus bisa semua, nggak gitu. Nah, itu bagusnya
sistem borongan. Ya mungkin susah kalau diterapkan untuk sistem harian ya. Biasanya itu ada apa ya, rasa sungkan. Jadi kadang ada juga yang bangun rumah dari awal boplang sampai rumah jadi itu tukangnya ya misal 10 atau 11 orang, dan itu aja yang pastinya berujung di pembekakan dana itu, jadi makin banyak habisnya. Jadi sebaiknya pakai sistem borongan kalau kita kurang paham dan mungkin masih apa ya, ada rasa nggak enakan atau rasa sungkan gitu kan. Lanjut lagi, ini sudah mulai sampai atas ini pasangnya ini. Dilanjut untuk perancangan usuk dan bambu penahan triplek buat cor ya. Saya ini pilih cor atapnya pakai triplek ya lantasannya, agar nantinya tidak perlu pasang plafon. Jadi langsung dicat aja, ini udah bagus. Ya untuk sementara sampai di sini dulu ya. Selanjutnya saya akan upload lagi untuk proses perancangan besi nanti ya, sama pasang tripleknya ini sama besi terus dicor. Nanti saya upload lagi lah. Oke, terima kasih udah nonton.